Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Februari tahun 2025, yaitu di tahun ini, telah diterbitkan satu undang-undang baru oleh DPR RI, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, jadi sebetulnya undang-undang ini pun adalah perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023. Lalu sekarang ini itulah undang-undang yang terakhir dan yang akan dipakai sebagai landasan dalam bertindak di dalam menjalankan badan usaha milik negara. Tetapi seperti biasa, ketika undang-undang diterbitkan, selalu saja ada kontroversi dan atau selalu saja ada tabrakan-tabrakan dengan undang-undang yang mungkin pernah ada sebelumnya dan bahkan menjadi bertabrakan dengan pemikiran kita atau akal sehat kita. Jadi misalnya, kalau di dalam undang-undang yang lama kita ketahui bahwa Dewan Komisaris, Dewan Direktur, dan pengawas yang ada di BUMN itu kita tahu selama ini adalah merupakan penyelenggara negara. Karena memang di dalam menjalankan usahanya kita tahu sendiri bahwa BUMN itu kan mendapatkan penyertaan modal dari negara. Jadi memang logis rasanya kalau setiap pemimpin atau setiap pengurus, pengawas atau pejabat lah katakan yang ada di BUMN itu adalah penyelenggara negara. Itu sebetulnya memang pikiran yang paling pas. Tapi sekarang ini kita sendiri tidak tahu apa latar belakangnya sehingga DPR RI menghapuskan itu. Nah, lalu kemudian masyarakat luas bertanya, kalau Dewan Komisaris, Dewan Direktur, dan pengawas itu bukan lagi merupakan penyelenggara negara, apakah kemudian mereka ini kalau melakukan tindakan kejahatan atau melakukan tindakan korupsi, mereka tidak lagi bisa disidik oleh KPK? Nah, memang itu akan menjadi pembahasan penting bagi kita yang katakanlah concern terhadap isu-isu penegakan hukum yang menabrak undang-undang tentang korupsi. Ya, memang berarti mulai ini ke depan para pengurus, direktur, dewan komisaris dan seterusnya itu tidak bisa lagi disidik oleh KPK. Tidak ada lagi kewenangan dari KPK untuk melakukan penyidikan terhadap mereka, katakanlah berupa penangkapan, penuntutan, dan seterusnya. Akan tetapi kita sebagai warga bangsa tentu kita sangat berharap ada dua lembaga lagi sebetulnya yang punya kewenangan untuk menyelidiki, untuk menangani kasus korupsi, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Hanya memang kembali lagi pembicaraan ini artinya kita akan tetap berulang-ulang untuk mendorong kepolisian dan juga kejaksaan agar mulai dari sekarang kita berharap lebih profesional dan lebih seriuslah untuk menegakkan keadilan itu. Jadi kedua institusi ini, kepolisian dan kejaksaan, tentu masih punya kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi. Nah, itu memang menjadi satu, katakanlah menjadi satu pengharapan baru sekarang yang diletakkan kepada dua institusi ini. Meskipun terus terang kita tahu, apalagi institusi kepolisian sekarang
ada dalam titik nadir ya, ada dalam titik di mana hampir seluruh bangsa ini mulai meragukan eksistensi dan juga mulai meragukan dedikasi maupun komitmen dari kepolisian untuk menegakkan hukum. Karena memang kita lihat sendiri bahwa kepolisian itu ya selain mungkin tebang pilih, ya juga dengan sangat serampangan melakukan penegakan hukum, bahkan mungkin boleh dikatakan secara suka hati melaksanakan penegakan hukum ini. Jadi kalau mereka tidak suka dengan institusi yang satu, mereka bisa mungkin menakut-nakuti, melakukan penangkapan dan seterusnya. Sampai akhir-akhir ini terlalu banyak meme atau terlalu banyak istilah-istilah atau sindiran-sindiran yang dilontarkan kepada polisi. Nah, tentu dalam rangka ini kami berharap polisi bisa berbenah. Jadi kalau kami masyarakat melakukan kritikan ataupun sindiran-sindiran itu, ya terus terang itu tidak boleh dimaknai atau tidak boleh dihadapi dengan panas hati, tetapi harus dihadapi dengan kepala dingin dan tentu dengan pembenahan yang ada di dalamnya. Jadi banyak sekali sindiran-sindiran, ya misalnya dikatakan lebih baik lapor ke Damkar daripada lapor ke polisi, gitu ya. Lalu kemudian ada lagi sindiran yang mengatakan percuma lapor polisi dan macam-macam. Tapi apakah hanya polisi? Itu mungkin pertanyaan kita. Tentu tidak. Kejaksaan juga banyak sekali oknum-oknum kejaksaan yang melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangannya. Banyak sekali. Kalau misalnya kita masih teringat kasus Tri Gunawan, kita masih mengingat kasus Jaksa Pinangki. Lalu yang belakangan ini saja kita ingat kasus jaksa yang menangani robot trading atau Fahrenheit gitu ya, yang menangani tentang adanya penipuan lewat judi online atau penipuan lewat trading seperti itu. Dimana kita tahu memang akhirnya jaksa ini bekerja sama dengan pengacara untuk menilep uang nasabah yang harusnya dikembalikan 61 miliar, ternyata yang dikembalikan cuma sekitar 30-an miliar. Nah, ini kan sebetulnya sejarah dan catatan kelam dari kejaksaan. Nah, jadi sebetulnya dua institusi ini boleh dikatakan juga memang bukan institusi yang baik-baik amat, tetapi institusi yang tentu perlu melakukan pembenahan. Nah, kalau kita melihat misalnya akhir-akhir ini institusi kejaksaan sedang mulai gencar-gencarnya membuka kasus-kasus korupsi, kasus-kasus besar. Ya, misalnya kita tahu sendiri kasus hakim yang menangani Ronald Tanur di Surabaya, lalu kemudian itu berimbas kepada Zarok Rikar. Kemudian kasus penyelewengan minyak goreng yang kemudian itu para tersangkanya dibuat putusan onslah dan itu kemudian ditangkap dan diungkap. Nah, tentu banyak lagi dalam pemikiran kami, pasti banyak lagi kasus-kasus besar yang sekarang ini belum diungkap. Dan mungkin saja mereka sedang mengidentifikasi kasus-kasus ini. Oleh karena itu, harapan yang sedang dibangun atau kepercayaan yang sedang dititipkan kepada kejaksaan, tentu itu tidak boleh disia-siakan. Nah, kembali kepada pembicaraan kita tadi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yaitu tentang badan usaha milik negara. Nah, memang kalau institusi ini berjalan dengan baik, sebetulnya justru KPK itu tidak kita butuhkan lagi. Kalau kami melihat seperti itu, jadi dioptimalkan saja kejaksaan ini
Tapi dengan catatan itu tadi, harus betul-betul terjadi pembenahan secara radikal di tubuh kejaksaan dan pembenahan secara radikal di tubuh kepolisian. Karena bukankah pembentukan KPK juga, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu kan memang tadinya dibentuk dalam kaitan ketidakberjalannya organisasi ini dengan baik. Kedua organisasi atau lembaga, kepolisian dan kejaksaan ini tidak berjalan dengan baik, atau istilahnya telah terjadi penyelewengan, maka dibentuklah KPK. Tetapi kita lihat sendiri, kita tahu sendiri, KPK juga hari-hari ini bukan merupakan lembaga yang bisa dipercaya. Ya, mereka dituntut atau ditugasin untuk mengurus korupsi, tetapi justru mereka memanfaatkan kewenangan-kewenangan mereka itu ya justru untuk korupsi juga. Nah, oleh karena itu tadi kami katakan, tanpa tentunya kami punya keberpihakan atau mungkin punya masalah-masalah dengan KPK atau apapun, ya tentu tidak ada. Tetapi ketika kita mengamati bahwa KPK telah melakukan penyelewengan dari tugas pokok dan fungsinya, ya kita merasa sayang saja uang negara itu harus diberikan kepada mereka, mereka harus digaji dengan gaji yang tinggi, tetapi tahu juga mereka melakukan penyelewengan. Kalau menurut kami, lembaga itu dibubarkan saja. Jadi tentu harapan kita kembalikan kepada institusi yang lama, institusi kejaksaan yang sekali lagi tentu dengan penuh pengawasan dan keseriusan. Nah, ini tentunya kuncinya ada di tangan Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden memang berniat membersihkan negara ini dari pelaku-pelaku korupsi, ya harus dengan tegas, bahkan mungkin dengan tangan besi, karena cukup jauh negara ini terpuruk dalam hal korupsi. Jadi kalau mungkin dilihat persepsi indeks korupsi itu, mungkin kita sudah sangat jauh tertinggal. Nah, oleh karena itu, sekalipun undang-undang BUMN ini menyatakan bahwa KPK, bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris bukan lagi penyelenggara negara, sehingga misalnya tidak bisa disidik atau dituntut oleh KPK, tentu kita harus meletakkan harapan kita sekarang kepada aparat penegak hukum yang lain, yaitu polisi dan jaksa. Keduanya ini kuncinya sekali lagi di tangan Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Pak Prabowo, kami sangat berharap pilihlah Kapolri yang baik, yang benar, dan juga kepala kejaksaan yang baik dan benar. Kalau Bapak merasa kepala kejaksaan yang sekarang sudah baik, tentu silahkan diteruskan. Demikian juga halnya kalau Bapak merasa Kapolri yang sekarang baik, silahkan diteruskan. Tetapi kalau tidak baik, Bapak harus punya ancang-ancang untuk mencari orang yang lebih baik. Terima kasih. Selamat sore.